Shalom, selamat malam sahabat wanita GIA Dr. Cipto Semarang. Senang sekali kami menjumpai Anda di pembinaan kaum wanita dewasa yang akan membahas tema merawat orang tua usia lanjut. Sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi, saya akan mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh mengadakan acara untuk membahas tema Tuhan, merawat orang tua usia lanjut. Bapa, kami percaya jika kami ingin belajar tentang sesuatu hal, kami percaya Engkau pasti Tuhan akan memberikan pengetahuan yang baik Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukan semuanya dengan baik. Bapa, kami menyerahkan acara pada malam hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas, merawat orang tua usia lanjut. Tentunya aktivitas ini banyak dilakukan oleh keluarga. Namun apakah hal itu mudah untuk dilakukan? Tentunya dibutuhkan pemahaman, pendampingan merawat orang tua usia lanjut, sehingga saat kita akan berperan atau melakukannya, kita setidaknya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengerti setidaknya secara utuh, entah kita belajar tentang merawat orang tua usia lanjut dengan kaitannya secara fisik, psikologis maupun kerohanian. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki aktivitas di dalam gereja maupun di luar lingkup gereja. Saya perkenalkan Ibu Thea Rabono. Selamat malam Ibu Thea. Selamat malam Cineti. Apa kabar? Baik sekali, Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bu Thea, saya mau tanya, Ibu Thea pernah merawat orang tua atau mertua dan mungkin bisa diceritakan apakah mereka itu serumah dengan Ibu atau tidak? Silakan Bu. Iya, terima kasih Cineti. Iya. Saya mendapat berkat yang luar biasa di sini merawat mertua, karena kebetulan orang tua saya sudah dipanggil Tuhan sejak saya kecil, dan dengan waktu saya yang lebih banyak begitu sehingga lebih ada kesempatan untuk mendampingi serta merawat bapak dan ibu mertua saya. Itu pengalaman yang luar biasa, Cineti. Oh, kemudian asal muasalnya tuh gimana Bu? Kenapa mertua bisa dirawat sama Ibu Thea dan keluarga? Bagaimana dengan keluarga yang lainnya? Iya, begini ya, mungkin karena mertua saya lebih dekat dengan saya. Waktu itu saya masih tinggal di Pastori di daerah Pedurungan, kemudian mertua ada di Banyumanik, dan suatu malam sekitar pukul 11 begitu ibu mertua saya jatuh. Kemudian adik ipar saya memberitahukan kondisi dari ibu yang jatuh ini tidak mau dibangunkan, tidak mau diangkat. Karena apa? Menunggu saya datang. Sehingga saya dengan suami malam-malam kita akan ke Banyumanik dan kita kemudian saya sampaikan untuk saya yang mengangkat begitu, ibu dengan senang hati dia mau bangun. Nah, kejadian itu bukan hanya sekali dua kali, terlalu sering. Pokoknya menunggu sampai saya datang. Akhirnya kami putuskan untuk kita tinggal bersama di Banyumanik dan merawat karena mungkin ibu merasa cocok ya dengan saya begitu. Dekat dengan mantunya. Nah, seperti itu akhirnya ya berkelanjutan hingga sampai ibu mertua dipanggil Tuhan. Demikian. Juga bapak ya, bapak mertua. Oh, kemudian gini Bu, kalau ibu sendiri dengan bapak kan dengan Pak Rabono kan pasti setuju nih untuk merawat. Tapi kalau dengan anak-anak itu bagaimana? Karena pastinya merawat orang tua kita itu melibatkan seluruh penghuni rumah. Nah, pengalamannya Bu Thea sendiri bagaimana itu kalau anak-anak sendiri Bu? Puji Tuhan dengan ketiga anak saya itu mereka senang ya.
Karena kebetulan juga ini ibu-ibu yang terkasih di rumah, ternyata cucu itu mendapatkan tempat tersendiri ya bagi nenek kakeknya begitu. Sehingga keberadaan anak saya ketika ada menyertai malam-malam datang begitu, sampai akhirnya kita ambil keputusan tinggal di Banyumanik, anak-anak juga senang. Bahkan mereka mengatakan, wah enak, bisa dekat. Nanti kalau ada apa-apa langsung kalau manggil tuh Mbah Ti gitu ya. Nanti ada apa-apa kita bisa ngobrol sama Mbah Ti, sama Mbah Kung. Seperti itu. Itu yang bagi saya wah luar biasa, ini anak-anak juga merasa dekat dan merasa senang untuk mendampingi begitu. Yang diperlukan itu mungkin karena mau dari rasa maunya ya Bu ya, Iya, senangnya, dekatnya, kan sayangnya ya. Iya, Jadi mau menerima Mbah Ti sama Mbah Kung ya kalau manggilnya begitu. Mbah Ti dan Mbah Kungnya. Oke, kemudian kalau otomatis kan dalam ibu merawat, kemudian seluruh keluarga juga ikut merawat, pasti ada tantangan yang dihadapi. Nah itu tantangannya apa yang selama ini mungkin pernah dialami? Iya, sebetulnya bagi kita menantu atau anak itu sama ya, ketika kita merawat mertua atau orang tua itu bukan tantangan ya, bukan tantangan, tapi bisa jadi itu merupakan apa ya, greget kita untuk bisa menerima. Misalkan waktu itu pagi-pagi minta sarapannya soto, begitu kan, dari ibu mertua saya. Kemudian saya langsung, karena tidak mungkin pagi-pagi saya masak soto, saya beli langsung soto. Dan ketika saya menyajikannya, ternyata ibu mertua saya tidak berkenan, malah mengatakan, duh kok soto, malah begitu. Itu sambil marah atau enggak Bu? Atau cuma enggak, hanya soto? Kaget, dia kaget. Ya? Duh, kok soto? Lah saya tambah kaget lagi. Tapi saya diam, terus saya, oh iya ya. Lah terus, oh enggak, aku enggak jaluk soto. Waduh. Nah keadaan seperti itu ya terus saya ngikuti kemauannya apa, karena biasanya di usia lanjut itu keinginannya gampang cepat berubah. Tadi menginginkan ini, tiba-tiba ingat yang lain, kemudian disampaikan. Nah seperti itu, dan itu menjadikan saya istilahnya tertantang untuk sabar dan kemudian menuruti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, demikian juga mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah juga akan ngalami. Ketika kita merawat untuk memandikan seperti itu, tidak mungkin langsung menurut. Ketika saya mengatakan, ayo kita mandi yuk, pasti ada alasannya, begitu. Yang merasa nanti enggak usah, macam-macam, itu menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ketika mau memandikan harus bercerita dulu, begitu. Bercerita, saya menyampaikan dulu, saya cerita anak-anak, Ines, Anes, Ones, begitu. Lalu dari mertua tuh seneng, dia merasa oh ya seperti ini cucunya, baru mau untuk dimandikan. Nah seperti itu. Jadi itu tantangan-tantangan yang memang memerlukan kesabaran, tapi penuh sukacita ya, karena secara tidak langsung membangkitkan semangat dari ibu mertua saya. Demikian juga waktu bapak mertua, seperti itu. Maaf saya tanya Bu, kalau tadi kan ibu tadi bilang waktu ibu mertua mau mandi kan berarti ibu teh yang memandikan. Iya. Kalau dengan bapak mertua, maaf Bu, itu? Ya kalau bapak mertua suami yang memandikan suami. Pak Rabono, ya saya yang sudah menyiapkan dulu semua peralatannya, kemudian Pak Rabono yang memandikan, seperti itu. Wah itu perlu perjuangan ya Bu, karena kan bukan sehari dua hari ya untuk proses dalam merawat mereka. Lebih dari 1 tahun, seperti itu. Lebih dari 1 tahun, oh iya. Wah sedemikian hebat pengalaman yang sudah Ibu Tea bagikan, ini menjadikan kita berpikir bahwa kita pun seharusnya bisa melakukannya seperti yang Ibu Tea lakukan tuh, kita harusnya bisa untuk merawat dan pasti mereka. Lebih bisa lagi. Pasti lebih bisa. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Tea yang sudah mau berbagi pengalaman bersama kami. Sama-sama. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Pengalaman adalah guru yang berharga. Setelah kita mendengar dari Ibu Tea tentang pengalaman-pengalamannya, maka sekarang kita akan berlanjut pada sesi kedua dengan narasumber kita,
Beliau adalah seorang suster atau perawat di Panti Wreda Elim Pelkris Semarang. Saya perkenalkan, beliau adalah Suster Titi. Selamat malam Suster Titi. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih untuk kesediaannya sudah hadir bersama kami. Suster, ini saya mau langsung tanya-tanya aja ya. Suster sudah berapa lama menjadi perawat? Saya yang terkhusus untuk lansia di Panti Wreda Elim kurang lebih sudah 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun Iya. Suster. Untuk yang lansia, apakah sebelumnya ada yang tidak untuk lansia? Sebelumnya saya bekerja menjadi asisten dokter di daerah tempat tinggal saya di Tayu, itu hanya 1 tahun kurang. Wah, berarti pengalamannya paling tidak secara medis atau kesehatan sudah mumpuni ya Sus ya. Masih belajar Ibu. Masih belajar. Iya, Oh, masih iya. banyak belajar. Oke. Saya mau bertanya Sus, gini, kalau semisal ada keluarga itu yang secara finansial atau mungkin hal lain ya, mereka mungkin tidak bisa memakai jasa perawat, Suster mungkin bisa memberikan saran-saran bagi kita semua, hal-hal apa saja yang mungkin harus kita lakukan? Iya. Silakan Sus. Iya, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita merawat lansia yang ada di rumah. Yang pertama, kita prioritaskan keamanan untuk menurunkan resiko jatuh ataupun resiko hilang. Dalam hal ini yang pertama kita bisa lakukan adalah mengkondisikan lantai itu tidak licin. Dalam artian, jika lantai selesai dipel, pastikan lantai itu benar-benar kering. Yang kedua, dekatkan peralatan dan perabotan yang sering dipakai lansia ke tempat-tempat yang mudah dijangkau. Sehingga apabila lansia itu sendiri sedang membutuhkan dan tidak ada orang yang dimintai tolong, lansia itu bisa mengambilnya sendiri dan menggunakan sendiri. Terus yang selanjutnya, memberi pegangan pada tembok. Di setiap sisi tembok yang mungkin tidak ada benda untuk pegangan, mungkin tidak ada lemari, tidak ada benda-benda lain, itu diusahakan berikan handle yang memanjang sehingga bisa menolong lansia untuk berpegangan sehingga resiko jatuh itu pun Jadi bisa lebih gampang ya Sus ya. Iya. Terus yang selanjutnya, seandainya ada tangga yang berundak, usahakan buatlah tangga yang agak miring sehingga mengurangi resiko lansia itu untuk mungkin lansia itu kan sendi-sendinya sudah tidak sebagus kita yang masih muda. Iya, betul. Sehingga dia proses berpindah mobilisasinya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi itu lebih mudah. Untuk yang selanjutnya, memperhatikan kebutuhan nutrisi. Ini bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama kita bisa cara mengolah makanannya bagaimana, menyusun menu sehingga lansia itu tidak bosan. Terus jangan hanya memberikan makanan yang dia sukai, tetapi tetap memasukkan menu-menu sehat dan seimbang sehingga kebutuhan gizinya bisa terpenuhi. Yang selanjutnya, kebutuhan lainnya. Kita melihat kasus tidak setiap lansia itu bisa beraktivitas sendiri. Kita tetap harus memperhatikan mobilisasinya, kita harus memperhatikan kebutuhan dia sehari-hari dan kebutuhan dia untuk merawat diri. Mungkin lansia itu tidak bisa misalkan mandi sendiri, membersihkan dirinya sendiri, buang air besar dan buang air kecil sendiri, itu tetap kita harus yang membantu. Yang selanjutnya, mengajak tetap beraktivitas. Kebanyakan lansia itu menghabiskan waktunya hanya di rumah. Itu yang membuat lansia itu stres, terus merasa diisolasi sehingga dia itu sering mengalami demensia. Kurang diperhatikan. Mungkin bisa dijelaskan apa itu demensia Sus? Demensia itu hilangnya sebagian memori. Sehingga mungkin habis melakukan aktivitas ini lupa. Yang selanjutnya, menerima bantuan orang lain. Tentunya merawat lansia itu bukan perkara yang mudah dan sangat-sangat menguras tenaga, pikiran,
dan biaya. Iya. Karena itu keikutsertaan anggota keluarga yang lain itu diwajibkan. Bukan hukumnya itu boleh dan tidak boleh, tetapi harus. ya. Sehingga apa? Si A dalam merawat ini ada motivasi dan tidak ada kejenuhan. Jadi Iya, betul. itu imbas ke yang merawat, tetapi imbasnya yang dirawat, si oma atau si opa yang dirawat ini lebih merasa diperhatikan karena banyak anggota keluarga yang memberikan perawatan dan memberikan perhatian. Yang selanjutnya, memahami kondisi kesehatan. Ini sangat penting, karena apa? Untuk melakukan perawatan, pastinya kondisi kesehatannya pun harus diperhatikan. Ini bisa menjadi tolak ukur kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Misalkan oma ini kok tidak bisa apa-apa, perlakuan kita itu beda dengan oma yang bisa beraktivitas sendiri. Tentu kita juga belajar dari masing-masing oma atau opa yang kita rawat. Yang selanjutnya lagi, membuat jadwal dengan anggota lain. Nah, ini sangat perlu sekali apabila di dalam rumah itu ada beberapa anggota keluarga. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan perawatan itu sendiri. Sehingga ini memudahkan kita untuk membagi tugas. Sehingga si lansia yang ada di rumah ini tetap terawat dan kita juga bisa membagi waktu kita dengan aktivitas kita yang lain. Terus yang selanjutnya, mendampingi saat mengurus surat penting. Hal ini disebabkan karena lansia itu sudah pasti mengalami penurunan fungsi indera dan fungsi-fungsi yang lain. Iya, betul. Mungkin penglihatannya mulai menurun, daya ingatnya juga mulai menurun. Ini perlu kita dampingi karena apa? Dalam fungsi yang menurun itu, fungsi pemahamannya, daya tangkapnya pun sudah mulai menurun. Itu perlu kita jelaskan, mungkin ini surat apa, tujuannya untuk apa, sehingga dia harus tanda tangan ini nanti akibatnya apa, itu kita jelaskan di awal, sehingga dia juga bisa memutuskan. Wah, ini sedemikian, Iya. kita harus teliti sekali Iya. ya, Sus ya. Terus yang selanjutnya, pastikan lansia selalu dalam pengawasan. Meskipun kelihatannya beliau itu sehat, bisa jalan dan aktivitas sendiri, tetapi jangan pernah lena untuk membiarkan lansia itu beraktivitas sendiri. Tetap mungkin kita pantau dari jauh. Karena apa? Lansia itu rawan sekali dengan jatuh. Iya. Disebabkan karena mungkin keseimbangannya yang sudah mulai menurun, berdirinya sudah mulai goyang, sehingga mungkin pas dia merasa itu enggak nyaman, tahu-tahu jatuh, terus terjadi cederakah, terjadi mungkin patah tulang dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, menjaga kesehatan diri sendiri. Dalam merawat lansia, saya kembali lagi, tentunya akan menguras banyak tenaga, Iya. pasti. Betul. Karena apa? Mungkin kita juga stres, mungkin kita juga kecapean. Iya. Kita tetap juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita sendiri. Sehingga lansia yang kita rawat juga merasa senang, kita juga happy, terus anggota keluarga yang lain juga senang. Begitu. Setelah mendengar tadi penjelasan dari Suster Titi, ini ada yang saya ingin tanyakan, mungkin agak berbeda sedikit dari yang tadi diinformasikan kepada kita. Kalau tadi kan betapa keluarga itu kalau memang harus merawat orang tua mereka atau mungkin mertua seperti yang tadi dialami Ibu Tea, itu mungkin kan bisa gantian ya kalau dengan anggota keluarga yang lain. Iya. Nah kalau kalau dari seorang suster atau seorang perawat, mereka kan biasanya seorang diri. Itu bagaimana cara mereka tuh bisa kemungkinan kan pasti ada rasa lelah, Iya. ada patah semangatnya mungkin. Itu gimana Sus biar bisa mereka itu para suster ini benar-benar mereka bisa bangkit lagi, kuat lagi, bisa kayak perasaannya dibuat senang lagi untuk bisa merawat
pasien-pasien mereka itu pengalamannya suster gimana? Iya, kalau saya pribadi, saya bekerja kan di Panti Werda Ibu. Iya. Jadi di sana itu sistemnya shift. Oh. Tetapi seandainya untuk suster-suster yang berjaga atau merawat di rumah, Iya. mereka harus full time. Iya. Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan supaya mereka tidak merasa jenuh. Iya. Sekarang kan banyak di sosmed, mungkin lansianya diajak karaoke, diajak berjoget. TikTok ya, sekarang TikTok. Itu boleh-boleh saja asalkan iya. asalkan si lansianya mau. Tetap setiap kita melakukan tindakan, mintalah persetujuan ke oma atau ke opa yang kita rawat. Supaya apa? Kalau dia mau dan Iya. bersedia, otomatis dia kan merasa happy juga. Oh, itu salah satu tips Dan triknya itu pun juga kita lakukan di panti. Memang Oh, iya. kita juga belajar banyak kasus, banyak cerita di sana. Mungkin ada yang senang karaoke, ada yang senang menulis, ada yang senang membaca. Itu kita arahkan ke kegemarannya kegiatan masing-masing. mereka. Oh iya iya. Kemudian kalau gini, biasanya tentunya kan kita juga butuh tips-tips ya untuk merawat orang tua usia lanjut yang dalam kondisi-kondisi khusus. Mungkin bisa di-sharingkan, suster, itu kita harus bagaimana tips-tipsnya dalam merawat mereka khususnya yang mereka memiliki kondisi khusus, dan mungkin ada contoh-contoh kasusnya bisa diceritakan, mungkin contoh kasus yang mereka memiliki kondisi khusus atau mungkin mereka yang tidak memiliki kondisi khusus. Silakan, Sus. Baik, di sini tips-tips yang bisa saya berikan, yang pertama, sebelum memegang atau sebelum kita layani si oma atau si opa, lihat dulu kondisinya, satu. Yang kedua, tanya-tanya tentang kondisi kesehatannya, sehingga ini awal sekali untuk kita menentukan tindakan kita selanjutnya. Karena apa? Kita tahu kondisinya, kita tahu status kesehatannya, itu sebagai tolak ukur kita melakukan tindakan selanjutnya, mungkin memberikan diet, mungkin memberikan tindakan atau latihan-latihan, sehingga tidak bertolak dengan keadaan lansia yang kita rawat. Terus yang selanjutnya, tata dan kondisikan lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pasien itu bed rest, kita tetap menyediakan tempat tidur yang nyaman. Kalau semisal mungkin ada, itu diberikan hospital bed, terus diberikan kasur angin sehingga mengurangi resiko lecet atau dikubitus. Dan seandainya orangnya masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi-pergi, tapi kita tetap pantau. Itu karena perbedaan kasus ya Ibu. Terus perhatikan kebutuhan nutrisinya. Sama seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, kita bisa memodifikasi cara memasak, cara penyajian. Mungkin yang nggak bisa nelen, kita berikan makanan yang kita sajikan dengan cair, dibuat cair, di blender dulu, sehingga tetap kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi. Terus yang selanjutnya, setiap kali kita melakukan tindakan, ajaklah lansia itu ngomong, minta persetujuan, sehingga saat kita melakukan perawatan, dia juga tidak terbebani, kita juga enak memberi, nggak stres ya, nggak stres juga. Terus berikan akses komunikasi yang memang perlu dan bisa digunakan oleh lansia itu. Misalkan sekarang kan zamannya gadget, tetapi lansia ini nggak bisa pakai, kita kasih gadget. Lah buat apa? Lansia ini kan nggak bisa, jadi tidak setiap alat komunikasi itu bisa digunakan oleh lansia. Jadi berilah akses komunikasi yang dia mampu dan dia bisa, sehingga dia juga masih bisa ngobrol dengan teman-temannya, masih bisa ngobrol dengan sanak saudaranya dengan alat komunikasi yang dia punya. Terus yang selanjutnya, kesiapan diri. Kesiapan diri. Jadi sebelum kita ngerawat, kita pastikan diri kita itu siap. Siap dulu. Siap dulu. Jangan
kita asal maju, kita asal ngasih Seperti perawatan. ujian kalau di sekolah ya, harus belajar dulu tetap. baru menempuh ujian. Iya, terus tetap kita ajak beraktivitas di luar sehingga rasa stres, rasa bosan itu bisa berkurang. Yang selanjutnya tetap kita kasih latihan otot dan berolahraga. Hal ini bertujuan untuk lansia, untuk kita pun otot yang tidak dilatih, otot yang tidak digunakan untuk beraktivitas pasti juga akan mengalami penurunan fungsi. Oh, contoh-contohnya ke olahraganya atau melatih ototnya itu seperti apa, Sus? Kalau Bisa boleh? diajak senam kecil, mungkin diajak jalan-jalan, mungkin bawa beban yang ringan-ringan. Di panti ini saya kasih contoh, itu biasanya kita ada senam lansia itu seminggu 2 kali, tapi puji Tuhan di sana itu ada pelaksana kegiatan yang memang ngajar-ngajar senam seperti itu. Setiap pagi ada kegiatan senam bersama. Senam bersama apakah hanya boleh diikuti oleh penghuni panti ataukah boleh dari luar penghuni juga, Sus? Untuk saat ini karena kondisi masih belum mendukung, kita hanya khusus untuk penghuni panti. Oh, biasanya berarti boleh dari luar juga pernah ada yang ikut senam gitu, Sus? Kalau selama ini belum. Belum ya? Belum. Oh, iya. Kemudian mungkin contoh kasus yang pernah Suster alami atau mungkin rekan-rekan alami. Ya, ini saya akan menceritakan beberapa kasus. Mungkin yang satu saya ambil kasus dengan Oma si A misalkan. Beliau ini sakit post stroke, kondisi bed rest total, semua aktivitas di atas tempat tidur. Kita tetap harus fokus ke Oma ini dengan semua mobilisasi, dengan semua kegiatan harus kita yang membantu. Jadi dari dia makan, dari dia mandi, dari dia BAB, BAK, dari dia mau miring kanan, miring kiri, itu semua dengan bantuan kita total. Oh, full ya? Iya. Terus yang kedua, Oma, yang satunya lagi, beliau bisa jalan-jalan, bisa diajak komunikasi. Iya. Tetapi apa? Beliau ini sebenarnya enggak tahu. Waktunya dia makan, waktunya dia lapar, waktunya dia ngerasa tidak merasa lapar gitu tidak ya, merasa Sus, ya? lapar. Karena apa? Oma ini demensia kasusnya. Itu kita yang harus lebih proaktif dan melibatkan anggota mungkin yang sedang berjaga di situ. Kita cross check, kita tanya misalkan, Oma, mari kita makan. Ini sudah waktunya makan loh. Oh, saya sudah makan kok, sudah kenyang. Nah, kalau seperti itu gimana itu, Sus? Tetap kita tanyakan Iya. ke mungkin yang lain, apa benar ini Oma sudah makan? Misalkan kok jawabannya belum, oh sini Oma makan lagi enggak apa-apa, ini menunya enak loh, dimakan dulu. Harus pintar ngerayu. Terus misalkan kita ajak mandi, enggak kok saya enggak mandi, sudah dingin-dingin. Oh kalau gitu ini bajunya kan kotor toh, ayo kita ganti baju di kamar mandi biar cantik, biar bersih. Kita sekalian diajak mandi itu ya, Sus? Iya, kita tetap cara pendekatannya dengan berbeda-beda kasus, dengan pendekatan yang berbeda pula. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Tadi kalau kita sudah mendengarkan pengalaman dari Ibu Tea yang sudah menjalani langsung ya. Kalau ini dari seorang suster yang juga merawat, walaupun merawat orang lain ya, tapi dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih. Oke, wah terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini, Sus. Iya, sama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Iya. Setelah bincang-bincang kita dengan dua narasumber, sekarang kita akan mengulas tema kita dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Saat ini kita menginjak pada sesi yang terakhir dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Ibu Evelia Hardi, Ibu Gembala GIA Dr. Cipto Semarang. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam, demikian juga untuk sahabat wanita dimanapun berada, selamat malam, shalom.
Terima kasih Bu Evi. Saya akan langsung aja bertanya. Mari. Yang pertama, apa kata firman Tuhan berkaitan dengan tanggung jawab merawat orang tua lanjut? Apakah ada, Bu? Ayatnya apa juga ada? Ya, kalau kita bincang-bincang soal orang tua ya, Ya, ayat yang paling nancep di benak kita itu pasti hormatilah ayahmu dan ibumu. ya, Betul ya? Ya, betul. Nah itu sepertinya tidak bisa dibelok-belokkan kemana-mana. Sepertinya penafsirannya ya sudah jelas begitu kan ya. Iya, Tetapi yang namanya manusia ada saja upaya untuk coba kita tafsir-tafsirkan supaya bisa lebih cocok dengan situasi dan kondisi kita. Seperti itu. dipas-paskan gitu ya. Dipas-paskan. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita sama-sama lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikianlah kata Yesus waktu itu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berarti sangat jelas karena sudah ada di dalam Alkitab. Tapi biarpun jelas tetap berusaha dibengkak-bengkokkan begitu ya. Nah, ini adalah contoh yang miris. Bagaimana orang berusaha menafsirkan ayat yang sudah jelas tapi dibengkokkan seolah-olah boleh saja mengorbankan kesejahteraan orang tua, perawatan orang tua demi memberi persembahan kepada Tuhan katanya, demi ibadah katanya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana ya? Iya, iya. Apakah benar begitu ya? Nah, itu saya juga mau tahu. Nah, oke. Ya, dari ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, itu ada 3 hal yang disorot. Yang pertama, hormatilah orang tua kita. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, dikatakan, jangan mengutuki orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan bersikap munafik. A big no, tidak boleh ya bersikap munafik. Nah, dalam kondisi orang tua kita sehat ataupun sakit, masih ada penghasilan ataupun sudah bergantung kepada kita sepenuhnya, tetap saja kita menghormati orang tua kita. Juga bisa jadi waktu dulu-dulu semasa kita kecil, kita punya
pengalaman yang tidak enak ya, luka batin Iya. mungkin ya dengan Iya. orang tua. Tapi tetap saja tidak boleh kita mengutuki orang tua kita. A big no. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bu Evi. Iya. Kalau semisal orang tua kita itu bukan sekedar menjengkelkan nih, sampai pernah melukai harga diri atau mungkin pernah sampai, maaf ya, berbuat yang menurut kita tuh sampai hancur sekali. Mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana tanggapan Bu Evi mengenai sesuai dengan firman tadi, menghormati ayah dan ibu kalau mereka baik gampang. Kalau yang sampai dengan kasus seperti itu harus gimana itu Bu Evi? Ya. Kalau diri kita menganggap bahwa kita ini beribadah, Iya. sudah hidup benar. Tapi dalam prakteknya sikap kita terhadap orang tua masih menyimpan dendam sehingga imbasnya tidak mau merawat. Atau merawat tapi bahasa Jawanya dioso-oso gitu ya. Asal-asalan. Ya, nah itu namanya Tuhan bilang percuma beribadah. Itu bukan beribadah. Demikian. Berarti merawat orang tua itu tidak ada syarat dan ketentuan berlaku seperti kalau belanja ya Bu. Hanya Seperti firman itu. Tuhan saja ya yang menjadi pegangan kita ya. Iya, itu secara tegas ya dan amin ya berarti. Bu. Betul, betul. Oh iya. Sekarang begini Bu Evi, apa hambatan-hambatan yang bisa saja dihadapi oleh kita dalam merawat orang tua dan mungkin solusinya itu bagaimana? Silakan Bu. Ya, beberapa hambatan yang sering terjadi itu adalah yang pertama, itu hambatan psikologis. Hambatan ini terjadi khususnya ketika kita itu memiliki pengalaman traumatis dengan orang tua, ketika kita masih hidup bersama-sama dengan mereka. Seperti misalnya di masa kecil, di masa remaja seperti itu. Contohnya ya, Iya. kita merasa dibeda-bedakan sama saudara-saudara kandung yang lain. Iya, iya. Kita direndahkan begitu. Atau ada juga yang sampai mengalami dianiaya oleh orang tuanya. Plus sampai diterlantarkan ada juga. Iya. Nah kalau sampai ada pengalaman-pengalaman seperti itu, lah itu pastilah anak-anak yang tumbuh dewasa dengan luka-luka batin ketika mereka dihadapkan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua di hari tua mereka, beda dong reaksinya Iya, betul. dengan anak-anak yang ketika kecil memiliki hubungan yang sehat Iya. dengan orang tua mereka. Iya. Nah solusinya gimana tadi katanya ya? Iya, betul. Tidak bisa tidak, harus ada rekonsiliasi. Harus diakui bahwa ada permasalahan itu. Setelah diakui ya tidak cuma diakui saja. Iya. Selanjutnya apa? Memaafkan, melepaskan pengampunan. Berangkat dari situ, anak-anak yang beranjak dewasa dengan luka-luka batin akan bisa mulai lebih mengasihi dan akhirnya bersedia merawat orang tua mereka dengan lebih rela lagi, dengan lebih sukacita lagi. Karena berawal dari rekonsiliasi itu tadi. Berarti apapun kondisi kita di masa lalu itu tidak boleh menjadikan suatu alasan buat kita untuk menolak merawat mereka ya Bu? Betul, betul sekali. Itu tadi hambatan yang pertama. Iya, Kita punya hambatan yang kedua ya. iya. Dan tidak asing juga buat kita, ini adalah hambatan finansial. Iya. Seperti yang kita ketahui,
tidak semua orang kan ya bisa leluasa menggunakan uang, betul? Iya, betul. Ya, nah karena ada keterbatasan-keterbatasan itu, maka keputusan bagaimana cara perawatan orang tua, siapa yang akan merawatnya, apakah sendiri ataukah menyewa perawat profesional begitu ya, dan juga di mana akan dirawat orang tua kita. Nah itu perlu kita sesuaikan dengan keadaan finansial kita. Itu hambatan yang kedua ya. Kemudian apakah ada hambatan-hambatan lain selain yang Ibu Evi sebutkan tadi? Yang terakhir ini ya, 3 saja, jangan panjang-panjang ya. Iya. Yang terakhir di antara sekian banyak hambatan yang ada, itu adalah hambatan komunikasi dengan keluarga besar. Karena semakin banyak anak, semakin banyak pendapat, bukan? Iya, betul. Semakin banyak juga keinginannya, semakin banyak hal yang dianggap, oh yang ini merasa benar, yang itu merasa lebih benar, nah begitu ya. Iya. Nah, kalau ada hambatan komunikasi dengan keluarga besar seperti ini, terus kita bagaimana dong, gitu kan betul. ya? Betul. Apa terus kita gontok-gontokan gitu ya? Mana yang suaranya paling keras itu yang diikuti gitu? Tentu tidak ya. Nah, biasanya itu kita bicara di antara anak-anak. Nah, di dalam berbicara bareng-bareng inilah keterus-terangan itu diperlukan. Jangan di depannya iya, nanti di belakang memendam ya, memendam jengkel begitu ya. Iya. Dan juga perlu diingat, jangan sampai itu masing-masing mengemukakan egonya masing-masing. Jadi di sini yang penting bukan pendapat siapa yang diikuti, tetapi kesepakatan bersama itulah yang diikuti, karena kesepakatan dan kedamaian itu jauh lebih penting daripada pendapat siapa yang diikuti, begitu. Kalau sampai kendalanya tidak ada kesepakatan, Bu Evi? Ya, kalau sampai tidak ada kesepakatan, bisa juga cara terakhir ya diambil voting begitu. Voting. Tidak ada musyawarah untuk mufakat, tapi voting bisa. Jalan terbaik ya. Boleh Tetap jalan terbaik. diperbincangkan Boleh ya. ya. Dengan orang tua mungkin mereka maunya gimana, itu mungkin kita bisa bertanya kepada mereka. Iya, saya pikir itu. Ini sesuatu hal yang tegas yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kita tidak boleh, seperti yang tadi Suster Titi katakan, bukan ya atau tidak, harus. Harus kita lakukan karena Tuhan sudah berfirman dan kita harus menaatinya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Evi untuk sharing-sharingnya, untuk bincang-bincangnya malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepadamu ya Tuhan, serahkan diri di mezbamu. Kami mau jadi hamba yang berlayak, pakailah kami ini Tuhan, memancarkan sinar kemuliaan, menjadi terang bagi semua generasi.
agar terangmu selalu bercahaya. Terima kasih padamu ya Yesus, Engkau memakai diri kami, lengkapilah kami sekarang ini dengan firman dan Roh Kudus yang pancarkan kemuliaan-Mu menjadi terang bagi semua orang. Isilah kami dengan minyak yang baru, agar terang-Mu selalu bercahaya. Pakailah kami ya Tuhan. Demikian sahabat wanita, bincang-bincang yang telah kita perdengarkan pada malam hari ini. Dan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, memang tidak dipungkiri bahwa dalam kondisi tertentu merawat orang tua usia lanjut tidaklah mudah. Namun jika saat ini Anda yang mungkin sedang berperan dalam melakukan aktivitas tersebut, tetap semangat, dan jika dirasakan ada halangan ataupun tantangan yang sedang dihadapi, kami mengharapkan bahwa Anda semua tetap dapat memberikan yang terbaik buat keluarga atau orang tua Anda. Dan kemudian yang kedua, dalam merawat orang tua usia lanjut mungkin kita tidak menggunakan tenaga perawat. Jika demikian, maka kita bisa melakukannya dengan sabar dan kita berusaha untuk memahami mereka dan kita berusaha untuk menguasai prinsip-prinsip dasarnya. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hormat kepada orang tua. Perwujudan dari hormat kepada orang tua dapat kita lakukan dengan merawat mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. Apalagi di saat mereka sedang membutuhkan bantuan kita, jika mereka berada dalam kondisi fisik yang kurang, mungkin sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan kemudian yang terakhir, semua anggota keluarga harus saling bahu-membahu. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan bahwa kita harus saling tolong-menolong supaya saat kita melakukan peran untuk merawat orang tua usia lanjut tidak dirasakan terlalu berat, tetapi bisa ringan karena dapat melakukannya bersama-sama. Ada kalimat bijak yang mengatakan, uang dapat dicari, ilmu dapat digali, tetapi rasa mengasihi orang tua tidak dapat terganti. Baik, saya Neti Herawati mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Evi, terima kasih untuk Ibu Tea, untuk Ibu Titi. Terima kasih sudah hadir bersama kami, kesediaannya terima kasih. Dan sebelumnya kita akan menutup dalam doa. Saya persilahkan untuk Ibu Evi untuk menutup doa pada malam hari ini. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah dengan bijaksana menempatkan kami masing-masing sebagai anak-anak di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, melalui pengenalan kami yang semakin dalam akan Engkau, kami dibuat semakin mengerti, kami dibentuk untuk bisa menjadi anak-anak
yang makin bisa untuk menghormati dan mengasihi orang tua kami, termasuk ketika mereka sedang dalam kondisi yang membutuhkan kehadiran dan perawatan kami. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan agar kami bisa terus mengasihi dan menghormati orang-orang tua kami, juga merawat mereka ketika mereka membutuhkan, seperti kami ini sendiri juga ingin dikasihi, dirawat, dan diperlakukan dengan baik oleh anak-anak kami. Demikian Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menikmati acara ini. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.